sakit lagi. Bentar, mana si Angel? Belum datang dia? Belum. Cuma di telepon. Jangan pakai anak saya. Halo, Nana, gimana? Kita udah mau mulai fellowship ini. Ayo cepat, kita tunggu ya. Udah mau mulai fellowship kita. Aduh, aku udah terlambat lagi udah ditelepon Feby. Tunggu dong, handphone tuh di mana ya? Aduh, ketinggalan di kamar lagi. Aduh, aku ambil dulu lah. Selamat ya. Aduh, kita tuh di mana ya? Aduh, biarin aja lah. Kan ada di handphone. Shalom semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan perkembangan akal budi dan peradaban manusia dengan topik Alkitab Digital. Selamat menyaksikan. Berbicara tentang Alkitab digital, kita harus mengetahui dulu mengapa muncul Alkitab digital. Jadi pada saat itu manusia memanfaatkan perkembangan zaman, yaitu salah satunya perkembangan teknologi seperti HP dan komputer untuk menyebarkan pengetahuan dan karya sastra secara global. Nah, salah satunya adalah Alkitab yang dijadikan teks karena signifikan dan relevan dengan kehidupan dan budaya manusia. Nah, pertama kali Alkitab digital ini dikembangkan oleh Michael S. Hart pada tahun 1971 yang merupakan seorang tokoh pendiri proyek Gutenberg. Jadi, Alkitab digital ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang memiliki teknologi seperti HP dan komputer. Namun, apakah Alkitab digital ini bisa mempengaruhi moral seseorang? Ya, karena menurut sebagian orang, Alkitab digital itu sudah cukup dan praktis untuk dibawa kemana saja, sehingga mereka lebih memilih membawa Alkitab digital ketimbang Alkitab cetak kalau mau pergi beribadah. Kira-kira kapan kita dapat menggunakan Alkitab digital? Alkitab digital dapat kita gunakan di mana saja, kapan saja, sesuai dengan konteksnya. Baik saat kita bersantai, saat kita berpergian yang jauh, kita dapat mengakses Alkitab digital. Alkitab digital memiliki beberapa manfaat, Yaitu dapat mempermudah orang Kristen dalam mempelajari firman Tuhan dimanapun mereka berada. Selanjutnya, fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Alkitab digital memfasilitasi kita untuk mencari ayat-ayat tertentu dengan cepat. Dan tentunya kita dengan mudah dapat mengaksesnya. Ada dampak positif dari penggunaan Alkitab digital, yaitu aksesibilitas yang lebih tinggi, interaktivitas dalam pembelajaran yang lebih mendalam, kemudian penyebaran pengetahuan yang lebih luas, pengembangan teknologi dan inovasi, kemudian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Alkitab digital menjadi lebih mudah diakses oleh orang-orang dengan berkebutuhan khusus seperti gangguan penglihatan atau mobilitas terbatas. Pembacaan suara, penyesuaian ukuran teks, dan navigasi keyboard adalah fitur yang dapat membantu mengatasi hambatan fisik. Selain itu juga memiliki dampak negatifnya. Pertama, gangguan fokus saat ibadah. Ketika membuka Alkitab digital pada saat beribadah akan mengurangi konsentrasi karena akan munculnya notifikasi dari aplikasi lain. Yang kedua, malas membawa Alkitab cetak karena merasa Alkitab digital lebih praktis. Yang ketiga, malas menafsir atau mengeksposisi ketika ingin membawa renungan karena Alkitab digital telah menyediakan renungan harian. Yang keempat, efek ganda pada sekitar. Karena ketika memakai Alkitab digital pada saat beribadah, orang lain yang melihatnya akan merasa terdistraksi. Menurut survei pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Lembaga Literatur Baptis memperkirakan bahwa 29% jemaat menggunakan Alkitab digital, sementara 71% jemaat lainnya menggunakan Alkitab cetak. Sehingga menurut kami tidak ada HP suci, yang ada adalah kitab suci. Namun di sisi lain, penggunaan Alkitab digital memiliki pro dan kontra. Alkitab digital menawarkan kemudahan akses dan praktis, sedangkan ada kekhawatiran bahwa penggunaan Alkitab digital dapat mengurangi kesakralan dan fokus dalam membaca firman Tuhan. Karena perangkat digital seringkali juga digunakan untuk berbagai aplikasi lainnya yang bisa mengganggu konsentrasi. Jadi kesimpulannya, penggunaan Alkitab digital bisa menjadi alat yang membantu orang Kristen untuk membaca firman Tuhan, namun di sisi lain dapat menurunkan kualitas kita dalam menggali firman Tuhan.